Bagi pemula-pemula nih ya, sangat penting memperhatikan hal-hal ini. Jadi menurut Corteva itu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Beda jenis tanaman, maka berbeda pula keadaan lingkungan yang dikehendakinya. 3, 2, 1, saya Bagas Surya, welcome to Padu Tani. Ada banyak hal yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin bercocok tanam. Nah, terutama ini bagi pemula-pemula nih ya, sangat penting memperhatikan hal-hal ini. Jadi, mau kita menanam sayuran kah, atau buah-buahan kah, atau tanaman hias sekalipun, itu ada beberapa hal yang menjadi acuan lah gitu untuk kita perhatikan agar nanti apa yang kita tanam bisa menghasilkan secara optimal, baik itu menghasilkan buah-buahannya ataupun menghasilkan sayurannya atau tanaman hias mungkin bunga-bungaan itu, jadi nanti ketika bunganya mekar itu akan maksimal gitu mekarnya. Nah, apa saja hal-hal yang perlu kita perhatikan tersebut? Mari kita bahas. Tapi sebelum itu, seperti biasa di sini kita sharing-sharing saja, kita berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, di mana nanti jika teman-teman memiliki pertanyaan ataupun memiliki pengalaman yang berbeda dengan apa yang disampaikan, teman-teman boleh berkomentar. Jadi nanti silakan berkomentar saja. Yang pertama, berdasarkan press release dari Corteva Agriscience mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jadi, buat teman-teman yang belum tahu apa sih Corteva itu, jadi siapa sih Corteva? Jadi Corteva merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, di subsektor benih dan juga kimia pertanian. Dia asalnya itu dari Amerika. Jadi saat ini Corteva sudah mulai banyak di Indonesia gitu kan, baik dari produknya ataupun juga dari tempat-tempat binaan gitu kan dari Corteva ini. Nanti teman-teman kalau ingin mengetahui lebih lanjut tentang Corteva, silahkan cek saja di Google gitu kan, teman-teman cari sendiri. Nah, jadi menurut Corteva itu ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Nah, akan saya coba bahas singkatnya mengenai apa gitu kan. Jadi ketika kita ingin bercocok tanam, dua faktor tersebut tuh apa sih yang perlu diperhatikan baik dari internal ataupun eksternal gitu. Singkatnya adalah kalau eksternal itu dia meliputi intensitas cahaya matahari, terus juga lama penyinarannya, suhu, kelembaban, media tanam, termasuk struktur, tekstur dan juga nutrisi di dalam media tanamnya gitu kan. Lalu ada juga keberadaan OPT atau organisme pengganggu tanaman yang mungkin lebih akrab dikenal dengan istilah hama gitu kan. Nah, perlu diingat oleh teman-teman sekalian bahwasanya beda jenis tanaman, maka berbeda pula keadaan lingkungan yang dikehendakinya. Jadi si faktor eksternal ini tuh dia akan berbeda gitu tiap-tiap tanaman, seperti apa keinginan ataupun juga faktor eksternal yang sesuai gitu kan bagi tanaman-tanaman tersebut. Jadi ada tanaman yang contohnya kita ambil dari lama penyinaran matahari aja ya. Ada tanaman yang butuh benar-benar full penyinaran cahaya matahari, ada tanaman yang dia nggak terlalu butuh penyinaran matahari yang terlalu lama gitu kan. Terus ada juga tanaman yang tahan terhadap pemberian air berlebih. Jadi kalau kita nggak sengaja ngasih air banyak, ada tanaman yang tahan. Ada juga tanaman yang tidak tahan dengan keadaan air berlebih gitu. Jadi banyaklah gitu kan jenis-jenis kebutuhan di tiap-tiap tanaman. Nah, hal-hal tersebut akan dibahas oleh kita di sini di channel ini dari video-video yang terpisah. Jadi kalau disatuin dalam satu video mana nanti waktunya terlalu lama gitu kan, terlalu panjang. Jadi untuk sekarang kita bahas dulu aja secara singkat apa itu faktor internalnya dan apa itu faktor eksternalnya. Tadi yang eksternal sudah disebutkan. Jadi buat nanti video-videonya kalau memang sudah diupload, teman-teman bisa cek di deskripsi gitu kan, akan dicantumkan link videonya di deskripsi tersebut. Jadi teman-teman nanti cek saja di deskripsi pada video ini. Oke, kita lanjut. Nah, faktor yang kedua itu adalah faktor internal atau faktor dari dalam. Kalau eksternal tadi faktor dari luar, katakanlah itu faktor lingkungan gitu kan, faktor iklim, faktor alam gitu. Nah, itu eksternal. Kalau internal itu faktor dari dalam. Jadi singkatnya adalah
faktor internal ini berkaitan dengan gen dan juga hormon dari tanaman itu sendiri. Nah, misalnya kita ingin menanam tomat gitu kan. Jadi faktor internal ataupun gen dan hormon dari tomat, ketika kita beli benih tomatnya di toko pertanian, itu pasti akan berbeda gen dan hormonnya dengan tomat yang kita budidayakan. Seperti kita beli tomat ke warung, buah tomat ya, kita beli buah tomat ke warung, kita ambil bijinya, kita tanam. Nah, itu pasti gen dan hormonnya akan berbeda gitu. Kalau kita membeli benih, apalagi benih yang bersertifikat, benih yang unggul gitu kan di toko pertanian yang sudah terpercaya, apalagi dari produsen benih yang terpercaya. Mungkin teman-teman tahu kita ada Bintang Asia, ada juga Cap Panah Merah untuk benih-benih gitu kan. Nah, teman-teman nanti pilih saja mana yang ya sesuai dengan kriteria teman-teman lah gitu. Intinya benih yang kita gunakan itu akan mempengaruhi faktor ataupun juga hasil dari tanaman yang akan kita tanam gitu kan. Nah, jadi kalau kita membeli benih itu kan dia sudah ada treatment khusus, sudah ada perlakuan khusus, entah dia penambahan hormon gitu kan, ataupun juga kalau teman-teman lihat misalkan beli benih jagung atau beli benih cabai warnanya merah gitu kan harusnya warnanya kuning ya kan, kuning gitu, cuman ini warnanya merah. Nah, itu tuh dia sudah diberikan treatment gitu agar nanti tidak ada jamur gitu kan, tidak ada serangga. Jadi dia sudah dikasih fungisida, terus juga insektisida gitu kan. Intinya dia sudah diberikan pestisida lah gitu. Atau juga bahasa singkatnya mungkin sudah diberikan obat-obatan gitu kan, obat-obatan. Nah, jadi itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai apa-apa yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua ketika teman-teman ingin menanam. Jadi teman-teman harus tahu di mana teman-teman tinggal gitu kan, suhu hariannya berapa ya, teman-teman bisa cek di Google, atau kalau teman-teman punya alatnya, punya termometer atau bahkan termohigrometer gitu kan, bisa cek suhu dan kelembaban sekaligus ya. Teman-teman bisa lihat di situ secara harian bagaimana gitu kan ya, atau teman-teman melihat di BMKG, di Google gitu kan. Jadi kecamatan teman-teman itu suhunya berapa, kelembabannya berapa gitu kan. Dan tidak lupa juga ada ketinggian daerah teman-teman itu kan, MDPL. Jadi berapa MDPL, berapa meter di atas permukaan laut, itu perlu diperhatikan juga karena ada beberapa tanaman yang misalkan dia bisa tumbuh dan berbuah. Ini kita katakanlah tanaman yang kita konsumsi ya, tanaman buah-buahan itu di dataran tinggi gitu dia bisa berbuah, tapi di dataran rendah dia tidak bisa berbuah. Ada tanaman yang di dataran rendah dia berbuah, tapi di dataran tinggi dia tidak berbuah gitu kan. Nah, jadi teman-teman yang pertama harus teman-teman cek dan yang harus teman-teman lihat adalah keadaan lingkungan dari sekitar rumah teman-teman ataupun keadaan lingkungan tempat di mana teman-teman ini menanam. Lalu yang kedua itu dari segi benihnya gitu kan, dari segi benihnya. Nah, singkatnya kalau dari segi benih gampangnya ya udah kita beli benih di toko pertanian. Sedikit catatan kaki untuk teman-teman semua ketika teman-teman membeli benih gitu, ingin membeli benih. Misal teman-teman itu katakanlah dari Cap Panah Merah ya, membeli benih dari Cap Panah Merah. Nah, ketika teman-teman udah tahu lingkungan iklim dari rumah teman-teman atau dari tempat menanam teman-teman itu seperti apa, apakah dia masuk ke dataran rendah atau dataran tinggi. Nah, teman-teman tinggal lihat nanti di website dari produsen benih tersebut, atau bahkan di kemasan benihnya itu biasanya ada gitu kan, di kemasan benihnya ini. Nah, kita lihat di sini, katakanlah itu rekomendasi dataran. Nah, kalau yang benih ini, benih selada yang gen rapid dari Panah Merah, Cap Panah Merah, itu dia bisa ditanam dari dataran rendah hingga dataran tinggi gitu kan, bisa ditanam nih. Nah, lalu di website Panah Merah juga di sini ada panduan budidayanya seperti apa gitu kan, di sini ada deskripsi, ada HPT-nya gitu. Jadi sering-seringlah teman-teman melihat deskripsi produk dari yang ingin dibeli oleh teman-teman gitu kan. Di sini berarti benih gitu kan, deskripsi dari benihnya. Jadi teman-teman ingin beli benih yang seperti apa gitu kan, apakah ingin beli benih di Cap Panah Merah atau beli benih di mana.
Ini tidak ada unsur promosi, sekali lagi tidak ada unsur teman-teman harus beli di Cap Panah Merah, cuman ini mah sebagai referensi. Jadi sebagai referensi nanti teman-teman lihat di website dari produsen benih gitu kan, ada Cap Panah Merah, ada Bintang Asia gitu dan lain-lain sebagainya. Ataupun nanti teman-teman bisa lihat dari kemasannya gitu. Biasanya ada nih di balik kemasan ini tuh ada deskripsi produknya sama seperti ini gitu. Dia dataran rendah atau dataran tinggi dan lain-lain sebagainya. Nah, itu saja untuk catatan kakinya. Singkatnya kalau dari segi benih gampangnya ya udah kita beli benih di toko pertanian. Kita nggak harus kayak misalkan menanam apel nih, kita beli buah apel ya ke pasar, terus bijinya kita ambil sendiri, kan itu apa ya, biji ataupun yang kita gunakan itu tidak jelas asal usulnya dari mana gitu kan, apalagi kalau di pasar tradisional ya kan, tidak jelas asal usulnya dari mana, perlakuan ataupun treatmentnya ketika dia dibudidayakan seperti apa, dipanen seperti apa, nah kita nggak tahu gitu, dan ada hama atau tidak di buah apel tersebut kan kita tidak tahu gitu, kita tidak bisa melihatnya. Jadi amannya kalau untuk faktor internal ini, faktor gen dan hormon ini ya teman-teman beli aja benih jadi gitu kan di toko pertanian gitu. Kalau rata-rata sih dari Cap Panah Merah itu ya 15.000 gitu kan per satu sasetnya itu. Kalau dari yang lain-lainnya ada yang 20, ada yang 25.000 gitu ya, bergantung lah teman-teman mau beli benih apa dan yang berapa kilo atau berapa gram gitu kan. Nah, jadi buat penjelasan lebih panjangnya, teman-teman silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Jadi ketika kita sudah mulai update video, teman-teman tidak ketinggalan informasi dari kita. So, see you next time and bye-bye.